Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kata kita, mantap apa harapan kita tentunya dalam diskusi kita dan selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan polisi, dia katakan pula polisi selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 itu ya, Yohanes 4:6. Nabi Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam 4 ayat yang kedua, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mantap kan? Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku, ya, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan hati yang percaya, dengan hati percaya, orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9. Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan membacakan Mazmur 34, tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kami. Dia akan mampu mengaplikasikan kebenaran firman Allah. Amin. Saya akan membacakan firman Allah sekaligus dalam Mazmur 34 ayat 5. Aku akan mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Ayat 7. Orang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Puji nama Tuhan. Tema yang saya berikan adalah hidup dalam kuasa Allah yang besar. Ada banyak sebenarnya di dalam pasal ini, hal-hal yang Tuhan lakukan, tapi karena ini merupakan hubungan saya hanya sendiri saja. Ada perlindungan, ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, dan lain sebagainya. Ya. Saya akan katakan 3 hal. Yang pertama, Allah membebaskan kita dari ketakutan. Ketakutan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Ketakutan sedang mengalami bangsa ini oleh karena keadaan ekonomi. Orang sedang susah. PHK besar-besaran di mana-mana. Dan itu berdampak dalam ekonomi Indonesia juga. Dan kita tahu bagaimana pengetatan yang terjadi. Kita di agama, Kementerian Agama yang seharusnya 8 itu menjadi, kalau saya tidak salah, 4 itu pengetatan yang sangat luar biasa. Dan itu pun tidak bisa sembarangan. Kapan dibuka oleh pemerintah, baru bisa digunakan. Kapan tidak bisa dibuka, belum bisa dibuka. Walaupun uang itu masih tetap ada di situ, itu tidak akan bisa diambil kalau balik situ. Dan itu pengetatan yang sangat luar biasa. Kita tidak tahu apakah ini cara Pak Presiden kita mengantisipasi bagaimana para pejabat-pejabat yang korup itu, yang menghabiskan uang negara untuk bersenang-senang melakukan apa yang mereka inginkan, suka-suka mereka menggunakan tanpa harus memikirkan kepentingan rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, tapi dan kala mereka lakukan untuk poya-poya, bahkan diambil, dikorup untuk kekayaan bagi mereka. Ada yang percuma lagi dan lain sebagainya. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Sementara Alkitab katakan Allah membebaskan kita dari ketakutan. Tapi orang-orang yang korup itu merasa tidak perlu berdosa. Saya ingat ketika kami berbicara soal orang mencuri petai, ya, waktu di masa saya merasa nggak berdosa juga itu mengambil milik orang. Dia nggak merasa berdosa karena memang ya mungkin sudah mati, ya, kanker sudah mati kata hatinya. Jadi nggak ada dosa-dosaan. Yang ada adalah
bagaimana mengambil milik orang ya supaya bisa dinikmati juga. Sama seperti para pejabat-pejabat. Tapi ketika kita bertobat, aduh, betapa banyaknya dosa kita, betapa ngerang-ngerang berjam-jam itu. Anda mungkin tidak merang-rang di depan puluhan ribu orang ini. Saya nangis sejadi-jadinya. Nangis tanpa pernah bisa saya hentikan. Sampai dibilang sudah. Nangis saja. Betapa berdosanya saya ini. Betapa jahatnya saya ini. Ketika saya pulang kampung, saya cari orang-orang yang dimana saya bisa minta maaf kepada mereka, kepada orang-orang yang saya perlakukan, yang barang ini saya ambil. Tidak baik. Tapi ini firman Allah katakan, kita dibebaskan dari ketakutan. Dulu kita hidup dalam ketakutan. Dalam ketakutan, karena kita hanya mungkin kita akan diserang oleh orang lain atau kita menyerang orang lain. Tapi saya telah mempunyai prinsip, saya tidak akan pernah menyerang siapapun. Tapi kalau diserang, saya akan menjadi benar. Motor saya kamu jual, saya beli. Dan ketika itu saya perkatakan terus-menerus, dan itu menjadi bumerang bagi saya. Sampai saya mencabut perkataan itu dalam hidup saya, walaupun saya masih bisa ngomong, tetapi saya mencabut itu. Dan ketika orang apa tidak akan saya katakan, kamu jual, saya beli. Itu akan selalu biasa kalau orang sudah kamu jual, saya beli. Tidak akan pernah saya katakan kalau kamu apa akan saya diam. Kamu jual, saya beli. Silakan. Kamu yang memulai. Kalau kamu mulai, saya akan jadi penyerang habis-habisan. Tapi saya tidak akan pernah memulai. Dan itu menjadi bumerang. Sampai saya mengakuinya di hadapan Tuhan dan mencabut akar-akar itu. Nah, jadi ketakutan itu, ketakutan orang-orang jahat, kita lihat bagaimana kejahatan yang luar biasa, dan itu perlunya kita berdoa. Kan ada penjagaan Tuhan, ada makanya pagi-pagi sekali kita datang berdoa itu bukan tanpa alasan. Saya punya alasan dan saya merasakan kebaikan Tuhan. Bukan berarti saya tidak pernah mengalami apa penipuan orang, bukan berarti saya bebas-bebas saja, tapi saya merasakan saya selalu berbuat. Tuhan lepaskan kita dari ketakutan dan ketakutan apapun. Dan saya sekarang ini walaupun orang katakan beginilah, begonolah, dan kalau saya dengar dari pengusaha-pengusaha bagaimana mereka menderita, itu cukup prihatin juga. Tetapi ya kita tidak perlu takut. Ya, serahkan itu kepada Tuhan karena Tuhan yang akan menolong kita memberkati. Yang kedua, kata firman Allah, Allah menolong kita dari kesusahan apapun itu, dari masalah, dari penderitaan, Tuhan akan menolong kita dari kesusahan yang kita miliki. Dari mungkin anak-anak sekolah belum datang dan macam-macam. Saya masih ingat bagaimana ketika saya tidak memiliki uang, ya pagi bisa saya bilang uang tinggal 1.000, besok pagi nggak ada mau dimakan untuk anak-anak, tidak ada sarapan. Itu ya sebagai orang tua mungkin saya sudah terbiasa makan sekali satu hari, jadi itu tidak terlalu pengaruh. Tapi saya sebagai kepala keluarga itu bertanggung jawab saya, dan kemudian di tengah malam itu saya berdoa kepada Tuhan, belum selesai apa, dan kira-kira beberapa waktu ya saya masih berdoa itu, tiba-tiba pintu rumah saya itu digedor. Pagi-pagi sekali orang menggedor rumah saya. Ada apa? Saya pikir ada keributan kan biasanya. Kalau ada kemudian apa, selalu ribut saja. Ada aja orang yang menggedor rumah. Nah ini bukan karena itu.
Lalu siapa? Saya, Edi. Kemudian ada apa nih? Ini Pak, ada kiriman dari Bali. Dikatakan supaya kamu sampai di tempat sebelum kamu ke rumahmu, kamu harus sampaikan uang ini terlebih dahulu kepada Pak Pendeta. Karena dia menjadi jemaat saya di sini dan dia sangat serius itu apa itu yang mengawetkan. Dan apa kita di pagi di hari ini tidak menangis kepada Tuhan? Orang di Bali di sana diingatkan Tuhan untuk menyatakan sesuatu kepada Tuhan. Aduh, saya tidak bisa bayangkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan itu sebabnya kita sebagai orang percaya teruslah menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang terakhir, takutlah akan Tuhan, hai orang. Allah akan menyuplai kebutuhan kita. Mazmur 38 ayat 10. Jadi orang-orang kudus itu akan berkurang. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Wow. Jadi kalau Allah menyuplai hidup kita, nggak perlu takut. Yang penting kita memiliki takut akan Tuhan itu akan menghindarkan kita berbuat dosa. Takut akan Tuhan itu akan membuat kita terhindar dari perbuatan-perbuatan menipu dan lain sebagainya. Kalau takut akan Tuhan itu, percaya kita tidak akan pernah kekurangan. Karena apa? Allah sangat sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan Dia tahu, kau belum meminta pun, Dia tahu bahwa engkau membutuhkan. Tetapi yang penting, yang harus kita perlu jaga dalam hidup ini. Kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, takut akan Tuhan, kasih Tuhan akan terus meningkat. Ketaatan kita kepada Tuhan harus kita lakukan. Orang takut akan Tuhan itu hidup dalam kasih, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, di dalam damai. Tuhan Yesus memberkati, mari kita kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat segala apa yang kau lakukan dalam hidup kami. Dan percaya kami akan terus menikmati kuasa-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Dan teruslah kau menyatakan kuasa-Mu dalam hidup. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, serahkan diri kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu dalam nama segala sakitnya. Keluar dan oleh diri daripada Tuhan Yesus. Firman Allah. Terima kasih buat pertolongan. Dan kalau engkau sedang tidak mengalami masa yang enak, masa yang indah, serahkan diri, angkat tangan, mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang serahkan kepada Tuhan dan mereka menyerahkan diri. Mari datanglah kepada mereka, engkau menyertai mereka dalam memberikan pertolongan tepat pada waktunya kepada mereka dalam nama Yesus. Terima kasih buat pertolongan kepada mereka dalam nama Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan teruslah melakukan apa yang kita. Jangan lupa carilah terang yang arah darilah karam dunia yang